Nah, dia kan bukan sekolah di Barat ya, Ya. tapi dia di Timur Tengah ya. Tapi gaya pemikiran, tentunya kenapa kayak Barat? Saya kira Gus Dur itu sejak awal, sejak dari sini pun dia sudah sudah banyak membaca literatur Barat ya. Nah, dan ketika dia di Timur Tengah pun itu lebih banyak juga dia berdiskusi dengan orang-orang yang berpendidikan Barat di Timur Tengah. Walaupun dia sekolah di Al-Azhar, tapi dia lebih banyak berdiskusi dan lebih banyak di perpustakaan dan juga lebih banyak mengikuti diskusi-diskusi orang-orang yang terpengaruh oleh ideologi Barat di Timur Tengah. Jadi bergaulnya memang berbeda dengan dengan dia tidak dengan kelompok yang kelompok agama seperti yang di sini, tapi dia kelompok intelektual. Ya. Artinya kehadiran dia sekolah di Timur Tengah itu tidak mengubah Gus Dur yang sudah berangkat agak condong ke Barat gitu. Nah, kenapa dia nggak berangkat ke Barat aja, Pak? Memang ada, kemudian dia setelah itu dia berencana akan ke Kanada. Tapi kemudian akhirnya dia tertarik pulang untuk dia mempunyai concern untuk pembinaan dunia pesantren di sini. Waktu dia masih muda nih. Ya, waktu setelah dia dari Mesir, kemudian dia sekolah di Baghdad. Lalu dia pernah beberapa mungkin waktu tinggal di Barat, di Belanda. Lalu dia aktif di sana. Dan dia sudah ingin ke Montreal, ke McGill University di Kanada, tapi tidak sempat karena akhirnya dia memilih kembali ke Indonesia. Dan membentuk pesantren. Ya, jadi lalu terlibat dalam gerakan-gerakan aktivitas pengembangan pesantren. Nah, kembali ke pesantren itu juga ciri khas yang bukan Barat, Pak. Iya. Nah, itu kenapa masih melekat pada Gus Dur yang sangat? Nah, dan itu saya kira bagian dari pribumisasi itu tadi. Jadi ini satu potensi lokal yang tidak ada di Timur Tengah, tapi ini yang harus dikembangkan, modal budaya lokal Indonesia pesantren itu sebetulnya. Menjadikan pesantren jadi model untuk Islam Indonesia. Berhasil nggak Gus Dur dalam hal itu, Bu? Saya rasa melihat perkembangan pesantren juga dan banyaknya muncul dari kiai-kiai muda di pesantren, saya kira itu juga tidak lepas dari sedikit banyak ada pengaruh Gus Dur. Ya. Nah, saya memperhatikan pengaruh Gus Dur, orang yang seperti Gus Dur, kiai seperti Gus Dur itu nggak ada yang lain di NU. Kenapa cuma Gus Dur yang begitu ya? Ya, Gus Dur memang mempunyai posisi yang luar biasa. Dia itu seperti bayi yang lahir dan ditempatkan di talang emas gitu ya. Karena dia lahir dari kedua orang kakeknya yang termasuk pendiri NU. Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Bisri Samsuri. Itu luar biasa yang tidak dipunyai oleh semua orang. Nah, itu memang dan juga itu given dah buat dia. Iya, given ya. Dan juga pengembaraannya, bacaannya itu tidak bisa ditandingi. Jadi dia sudah seperti ensiklopedia pemikirannya. Dan itu tidak hanya dia tidak membaca literatur Arab saja, dia juga literatur umum ya. Dan bukan buku-buku agama saja, macam-macam. Buku-buku ideologi modern, tetapi yang lebih lucu lagi menurut saya, itu yang membuat pikirannya, wawasannya lain. Saya pernah diceritakan oleh teman satu asrama sama dia di Mesir. Ketika dia mau pindah ke Baghdad, dia mewariskan beberapa karung buku. Dia suruh kirim. Dia suruh dibagi-bagi untuk teman-temannya. Dan ternyata itu buku novel, buku-buku yang macam-macam. Bukan buku agama. Bukan buku agama. Itu. Artinya Gus Dur pembaca novel. Pembaca novel yang baik. Dan penonton film yang bagus juga. Dan penonton bola juga. Oh ya. Itu sejak muda dia penonton film, pembaca novel. Saya kira dia sudah membaca buku-buku novel sejak di sini ya, sejak masih muda. Nah, kalau kita berangkat lebih muda lagi, Bang. Sebenarnya apa dan siapa nih yang membentuk Gus Dur mempunyai kecenderungan seperti itu?
Bukan baca novel, bukan baca kitab kuning, dia juga belajar. Jadi dia mungkin dari ayahnya juga banyak ya, maksudnya. Jadi kelihatan juga ayahnya Kiai Wahid Hasyim mempunyai memberi kesan kepada dia. Dia tahu misalnya ada buku-buku yang semestinya tidak boleh masuk pesantren, tapi itu menjadi bacaan ayahnya. Dengan menurut cerita Gus Dur, itu judul buku itu ditutup. Supaya covernya ditutup sehingga kiai-kiai yang lain tidak tahu bahwa itu buku-buku yang tidak pantas, tidak biasa dibaca di pesantren. Itu menunjukkan juga ayahnya pun juga seorang yang terbuka, liberal. Dan juga ketika dia ketika dia sekolah ya di Jogja. Nah, tapi sebelum ke Jogja, dia sekolah di Jakarta. Itu oleh ayahnya dia suruh dititipkan kepada seorang Jerman kalau tidak salah, yang Iskandar yang untuk belajar bahasa Belanda atau orang Belanda, saya lupa itu untuk belajar bahasa Belanda kepada orang. Tetapi dari situlah dia mengenal musik klasik dari itu. Jadi di situ pertama kali kesentuhannya dengan musik. Ketika dia di Jogja, dia dititipkan pada seorang Kiai Muhammadiyah oleh bapaknya di Kauman. Jadi itu bapaknya nggak ada kecurigaan sama dia? Iya, dia tidak dititipkan di Kiai NU, tapi kepada Kiai Junaidi namanya, Kiai Muhammadiyah. Jadi menunjukkan suatu maksud bapaknya itu juga kelihatan, motifnya juga ingin anaknya itu luar biasa. Oke, kita jeda sejenak. Iya. Pemirsa, kita istirahat sejenak. Anda saksikan siaran iklan. Setelah itu kita kembali ngobrol bersama Johan Effendi.